Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah secara resmi membuka Bali untuk pariwisata domestik 31 Juli kemarin dan rencananya September untuk wisatawan asing. Harapannya para turis ini berbondong datang untuk berwisata, belanja, menghidupkan lagi geliat ekonomi Pulau Dewata. Tapi kita harus belajar dari negara-negara lain yang sudah membuka daerah wisata mereka. Karena wisata justru melahirkan klaster baru. Waspada klaster wisata. Setidaknya ada 2 negara yang kami ambil datanya untuk hari ini. Yang pertama adalah wilayah Da Nang di Vietnam. Pertama kita lihat Vietnam dulu. Vietnam ini dikenal sebagai salah satu negara yang sukses menangani COVID-19. Tidak ada kasus meninggal dunia, kasusnya cenderung sangat sedikit dibandingkan dengan populasinya karena mereka menerapkan kebijakan yang ketat di perbatasan. Nah, setelah 99 hari tanpa kasus baru, tiba-tiba muncul kasus positif baru di wilayah wisata Da Nang. Wisata Da Nang ini terkenal dengan wilayahnya perairan, pantainya bagus, ada cable car-nya juga dan muncul 200 kasus baru dalam waktu 1 minggu terakhir. Pertama kali muncul tanggal 25 Juli bahkan sudah ada kematian 4 orang di wilayah Da Nang saja. Padahal sejak pandemi Februari-Maret Vietnam mencatat 0 kematian. Ini kematian pertama di Vietnam. Otoritas masih terus melacak sumber virus di Da Nang, tapi surat kabar Thanh Nhân menyebut sumbernya adalah seorang wisatawan asal Amerika Serikat yang positif COVID-19. Dan sekarang sudah menyebar kemana? Ke Hanoi, Ho Chi Minh, juga bahkan ke 4 pabrik di kota Da Nang. Dan apa artinya sekarang kemudian pemerintah Vietnam melakukan kontrol ketat, mereka yang baru saja keluar dari Da Nang harus melakukan tes COVID-19 dan harus dikarantina. Itu Vietnam. Bagaimana dengan Eropa yang sedang menghadapi musim panas? Bagaimanapun kalau musim panas enaknya kumpul-kumpul di pantai santai-santai. Dan ini membuat orang-orang kemudian berwisata ke Spanyol. Padahal kita tahu grafik di Spanyol masih terus naik. Totalnya sekarang sudah ada 335.602 yang terinfeksi dan ada 27.000 kasus dalam 2 pekan terakhir. Wilayah merah diantaranya Aragon di wilayah utara, kemudian ada Catalonia dan juga ada Madrid. Dan karena tingginya angka kasus baru ini, maka Jerman memasukkan dan UK dan Inggris ya. Jerman dan Inggris memasukkan Spanyol sebagai daftar, memasukkan beberapa kota di Spanyol ini. Aragon, Catalonia, Madrid dalam daftar kota yang berisiko tinggi dan siapapun warga Jerman yang kembali dari 3 kota ini harus dites COVID dan juga dikarantina. Begitu juga dengan Inggris, siapapun yang baru kembali dari Spanyol, tidak spesifik kotanya, tapi dari Spanyol harus dikarantina selama 2 pekan. Dan bagaimana di Indonesia? Kita lihat 31 Juli kemarin kita tahu Bali resmi dibuka untuk wisatawan domestik di tengah jumlah kasus yang masih terus bertambah. Kasus baru per hari ini ada 41 kasus baru, totalnya sekarang 3.529 di Bali dan kemudian khusus Bali saja ada total kematian sebanyak 48 jiwa. Sekalipun memang ada syarat khusus untuk mereka yang mau bepergian ke Bali, yaitu harus ada swab tes, hasil swab tes dan juga hasil rapid test yang berlaku 14 hari, semuanya harus non-reaktif ataupun negatif. Dan wajib tes lagi kalau misalnya sampai di bandara ditemukan gejala klinis, dilihat ada demam, ada batuk dan lain sebagainya. Dan ada juga aplikasi yang wajib diakses oleh wisatawan supaya terpantau pergerakan mereka selama di Bali. Tapi sekali lagi kami sarankan Anda untuk menghitung risiko. Karena sekali lagi tidak mungkin melarang orang berwisata karena pemerintah sudah mengizinkannya. Kami sarankan sekali lagi, hitung risikonya. Jika Anda merasa risiko masih terlalu tinggi, tahan dulu keinginan berwisata, tunggu waktunya. Tapi jika Anda sudah menghitung risikonya dan Anda akan tetap pergi, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ini. Masker, ya, cuci tangan, dan jaga jarak. Hindari kerumunan. Kalau misalnya melihat restorannya terlalu ramai, tempat nongkrongnya terlalu ramai, tahan diri dulu. Masih banyak waktu untuk melakukan ini jika kita semua sehat dan selamat melewati pandemi.